Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kita kembali lagi di Buka Kitab Raga Sukma, sebuah program baru dari Padepokan Raga Sukma yang mengupas seputar teknik pembuatan komik dipandu oleh saya Sweta Kartika dan Alex Kirzaki. Ini kayaknya episode terakhir untuk kelas pemula. Waduh, sebut pemula nggak enak banget. Jadi kelas awal deh. Awal, tengah, akhir lah gitulah kira-kira biar gampang. Jadi ini pas di kelas awal ini episode terakhirnya, yaitu memperkenalkan tentang rancangan mempublish komik. Belum sampai publish, orang belum ada barangnya. Ya, jadi kita karena kita penerbit apalah. Raga Sukma itu nerbitin ala-ala sebetulnya, bukan penerbit betulan ya. Jadi kalau penerbit betulan dia yang sudah punya jaringan distribusi yang bagus. Kita enggak. Kita masih masih berjuang dengan spirit indie. Jadi kita ingin ngasih tahu bahwa nanti di penerbitan, di dunia penerbitan itu sebetulnya setidaknya ada dua jenis penerbitan, yang penerbitan indie dan penerbitan major. Penerbitan indie itu biasanya dihitungnya salah satu komponen itu self publish. Self publish itu menerbitkan sendiri, bikin komik sendiri, nyetak sendiri, jual sendiri. Nah, itu kayak gitulah kira-kira. Ada yang kelompok biasanya. Jadi termasuk Raga Sukma ini indie tapi berkelompok. Jadi membebankan proses penerbitannya itu pada atas nama kelompok lah. Ada Padepokan Raga Sukma, kalau di Malang ada Perakit Malang, ada Perakit Komik Malang, ada KKBS. Di Surabaya apalagi ya? KKBS itu kelompok komikku Lumpia Komik. Oh iya, Lesen Studio dulu, tapi Lesen Studio. Nah, Raga Sukma itu spiritnya ikut Lesen Studio sebetulnya. Karena dulu di Jogja itu ada Lesen Studio, sekarang harusnya masih, tapi masih dia masih bobo. Ya, istilahnya masih mengkristal seperti virus. Jadi nanti kalau ketemu ini dia jadi ini ya, dorman, hidup lagi. Nah, itu. Jadi ada penerbitan yang nerbitin sendiri. Saya kenal banget komikus yang bikin sendiri, nyetak sendiri, jual sendiri, namanya Mas Dimboy. Jadi kalau kalian tahu, Mas Dimboy itu kakak kelas saya. Kayak gitu dia, gambar sendiri, bukan nyetak loh ya, ngefotokopi sebetulnya. Ngefotokopi terus ngejilid sendiri, jual sendiri, nitip jual atau itu nyegat orang di jalan paksa gitu ya, suruh beli. Itu Mas Dimboy itu. Jadi kalau di Padepokan Raga Sukma itu kita bikin nama kelompok, dibikin ya orang-orangnya bikin kelompok ya, si Padepokan Raga Sukma itu, lalu menerbitkan ini komik-komiknya di sini. Tapi ya itu ada beberapa kelompok komikus lain yang melakukan hal yang sama. Ya tadi saya sebut Lesen Studio. Nah, bagaimana dengan penerbit major? Penerbit major ya itu yang sebetulnya jadi cita-cita orang ya, karena kan sistem pendapatan itu juga sangat berbeda dengan orang-orang yang menerbitkan self publish. Nah, mungkin Zaki mau cerita dulu. Kalau untuk yang major itu untuk yang tidak begitu ingin kerepotan di pasca produksi sebenarnya. Jadi setelah kalian bikin komiknya, kalian serahkan ke penerbit, udah mereka nanti yang handle sisanya. Mereka yang nyetak, mereka yang nerbitin, mereka distribusi, mereka promosi. Itu biasanya. Jadi kalian tahu hasilnya aja gitu. Dan nanti pembagian hasilnya juga beda. Ya. Kalau untuk kalian yang malas lah itu. Ya. Tapi ya itu karena begitu berat bebannya si penerbit major, makanya mereka sangat-sangat selektif. Ya, jadi mereka punya aturan sendiri. Ya. Yang jadi kalau kalian memutuskan bekerja sama dengan publisher major, kalian akan terikat dengan beberapa ketentuan dari mereka. Nggak begitu bebas. Ya. Nggak sebebas indie. Kalau indie kan kalian mau kalian sendiri gitu, suka-suka. Soalnya risikonya ditanggung sendiri. Tanggung sendiri. Kalau penerbitan, risikonya ditanggung penerbitnya. Anda belum tentu dapat teguran nanti. Betul. Jadi salahnya diterbitin gitu. Nanti yang kena tegur biasanya ya penerbitnya. Di dalamnya ada editor, ada kepala redaksi. Mereka yang kena duluan. Anda agak aman sih. Cuman memang ya itu tadi, tata aturannya sulit dan kendati lebih mudah. Istilahnya cuma bikin komik doang kan, bikin komik doang, dikasih serah naskahnya ke mereka, udah tinggal tiba-tiba terbit aja. Paling nanti dimintai pendapat pas lagi editorial ya, diskusi ya gitu, ada fase seperti itu. Tapi mostly dihandle semua sama mereka. Tinggal nanti pendapatannya itu kita mendapatkan royalti namanya. Royalti itu ngitungnya sebetulnya kayak macam-macam sih. Jadi itu ada beban biaya cetak, pergudangan, biaya distribusi,
dibagi dengan harga jual komiknya, terus harga potongan di toko, pusing nggak? Pusing, Saya aja pasti. pusing. Gitu. Pokoknya royalti itu secara umum di Indonesia itu 10%. 10% dari harga komiknya kan kalau Iya. nggak salah. Jadi harga komiknya berapa, Harga Anda jual. dapat 10%-nya. Nanti berapa yang terjual kaliin aja, kira-kira gitu. Dan ada istilahnya advance royalty. Advance royalty adalah royalty yang dibayarkan lebih awal dari dari sebelum komiknya dijual. Katakanlah ini ada satu komik punya Anda diterbitkan, Anda dikasih duitnya dulu tuh, advance royalty. Nih pura-puranya udah kejual 1000 eksemplar deh. Nah, kayak gitu tuh. Nanti ternyata cuma laku 500, Anda udah untung. Tapi nanti kalau lakunya 3.000, nah yang 2.000 tinggal dibayarkan sisanya gitu. Ada istilahnya advance royalty dan bahkan bisa di request. Artinya saya kalau nerbitin di penerbit komik, gue minta dong advance royalty-nya. Tapi lihat-lihat dong namanya, kalau misalnya ini komikus baru biasanya nggak mau ngasih karena kan gue belum tahu lu laku berapa kayak gitu. Jadi untuk komikus yang sudah pernah nerbitin biasanya mereka bisa ngukur ini kan biasanya laku segini, udah kasih aja dulu kayak gitu. Ada pertimbangan itu. Nah, singkat cerita kita belum akan ngomongin ke sana. Karena kita Saga Sukma sendiri spiritnya spirit indie, kita akan ngomongin komik yang indie dulu, yang bebas, Anda boleh Ya. Bedanya sih kalau spirit yang major itu mikirnya bisnis ya. Kalau yang indie itu biasanya mikirnya tuh berkarya. Ekspresi. Murni berkarya. Itu aja sih bedanya. Jadi kalau bisa buat kalian teman-teman yang baru mau mulai, spiritnya spirit berkarya aja dulu indie. Jangan mikirin pasar. Mikirin bisnis, pasar, uang. Nanti. Itu aku. Ada ini karena pengalaman sih sebenarnya, karena saya sendiri juga mulainya dari indie gitu, berkarya aja, nggak mikirin bisnis dulu. Bisnis datangnya belakangan gitu. Saya dulu begitu. Jadi Great money will follow great works. Ya bahasa kerennya itu tadi. Jadi kalau misalnya kalian mau minta saran, ya saya saraninnya itu mulai dari spirit ini, berkarya aja dulu, nggak usah mikir dengan bisnis, uang dan sebagainya. Ada ininya sih, ada apa ya? Ada sedikit kalau dibilang keuntungan atau apa ya, sisi baik gitu dari tidak menargetkan uang sebagai tujuan utama. Karena ini sedikit bocoran bahwa dalam dunia perkomikan ini sebenarnya tidak terlalu menghasilkan. Ya. Jadi kalian pasti nanti setelah jalan beberapa langkah tidak langsung bertemu dengan uang itu. Nah, ketika kalian tidak menemukan si uang itu, kalau tujuan kalian adalah uang, kalian biasanya patah semangat dan kalian akan berhenti dari dunia perkomikan. Dan lebih buruk lagi memaki industri komik. Nah, ternyata nggak ada duitnya, pergi gua. Itu sisi buruknya Ini mentargetkan uang. Tapi kalau kalian mentargetkan berkarya, apapun yang terjadi, ketemu uang atau tidak, kalian akan tetap berkarya terus. Karena kalian memang suka berkarya. Itu sih. Itu seni pendekar itu. Bukan Ya karena kita pendekar. bukan soal famous juga. Oh iya. Kalau famous boleh lah. Kalau ngejar famous karena boleh. kan tidak berwujud. Tapi intinya fame, fortune, istilahnya dua hal itu ya, fame sama fortune itu jangan dimaknai duniawi banget ya, maksudnya kembalikan ke diri sendiri dulu, kepuasan menciptakan karya yang terbaik dulu. Nah, itu sebetulnya spirit indie di situ. Makanya dulu ini sebelum sharing ke Raga Sukma, saya mau cerita yang Mas Dimbo itu. Jadi Mas Dimbo itu pernah, ini search aja, googling aja atau di Instagram Mas Dimbo. Mas Dimbo itu dulu pernah datang ke kampus, padahal dia udah lulus ya, datang ke kampus mau nipu niatnya, mau nipu. Jadi dia langsung teriak-teriak, gue lagi bikin, udah bikin komik nih, dikasih tunjuk ya komiknya nih, komik gue cuma bikin semalaman. Wah, semua orang kan langsung terkesima. Saya lupa covernya, seingat saya Yusuf Kala, tapi mulutnya dibikin kayak nutcracker gitu. Tapi Mas Dimbo ya bilangnya bukan, tapi saya ingat karena saya beli, saya termasuk korban. Jadi dia, ini 2000 kan murah banget, tapi di shield waktu itu, di shield plastik gitu kan, tipis. 2000 pada beli 2000, terus dia lari tergesa-gesa. Kenapa ya? Jangan kayak gitu. Terus dia Mas Dimbo kan gambarnya jelek. Pokoknya kalimat gak bermutu lah Mas Dimbo itu kayak gitu. Itu mau penipuan kan pas dia lagi miskin. Kenapa kita bongkar aib Mas Dimbo? Biarin lah. Sorry Mas. Biarin kan lagi di Korea aman. Tiba-tiba kirim nuklir aja. Ini di YouTube tapi. Iya emang. Nah, nggak apa. Jadi emang seperti itu tuh. Saya ngerjain TA-nya jadi bareng sejak dulu. Nah,
itulah spirit indie itu benar-benar tidak terikat. Nah makanya kita pengen ngajarin itu dulu, semangat yang sama. Raga Sukma juga membawa value itu. Kalau ngomongin pasar kan termasuk pertimbangan bisnis ya. Iya. Komik pendekar itu ya tidak banyak pasarnya. Tidak pasarnya ada di zaman dulu komik pendekar. Mendingan saya bikin ini, dalam kaya ngapain bikin pusaka dewa. Zaman Tapi bukan Majapahit itu. laku. Bukan itu tuh. Spirit membuat Padepokan Raga Sukma adalah spirit berkarya. Nah, makanya sekarang akan kami sharing mengenai mengkaryakan di self publishing ya, di jalur indie. Ini salah satu sebenarnya tadi kemarin komik Raga Sukma sudah dibocorkan bahwa itu salah satu komik indie. Saya mau cerita komik yang dari major beralih ke indie, yaitu ini dia, tada, The Dreamcatchers. The Dreamcatchers ini komik aslinya, ini naskah aslinya. Aduh, ini ada nih, kenapa saya berani hina-hina Mas Dimboy, karena saya punya komik barengan sama Mas Dimboy ini, Sweet Teams. Nah, ini Sweet Teams. Tada. Ini komik saya sama Mas Dimboy. Ini komik indie juga, meskipun tidak dicetak ya. Ini karakternya ya Mas Dimboy. Sweet itu saya, Sweta. Teams Dimboy. Nah, saya mau ngomongin komik The Dreamcatchers. Ini naskah asli dari The Dreamcatchers. Ini ada kumpulan naskah komik lepasan ya. Nah, dulu komik ini diikut lombakan apa ya namanya? Kompilasi Koloni Jagoan namanya. Ini ada labelnya nih. Jadi komik saya itu diterbitkan pada tahun 2011. Ini dikaryakan tahun 2010. Ini halaman pertama. Nah, ini halaman pertamanya nih buat perbandingan. Dulu ini diterbitkan oleh Koloni. Nah, Koloni salah satu penerbit major anak dari MNC Gramedia. Nah, jadi Koloni itu khusus menerbitkan komik Indonesia. Nah, ini komik Dreamcatchers yang terbit pada tahun 2011. Ini halaman-halaman komik aslinya. Ini yang sudah dicetak. Ini ngomongin skala lagi nih. Jauh banget ya. Dari halaman segini sampai segini nih, kecil banget nih. Nah, itu perbandingannya. Nah, kontrak dari komik The Dreamcatchers sama penerbit major, sama penerbit Koloni itu cuma 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun itu hak penerbitannya itu kembali ke saya, kecuali penerbit Koloni itu menawarkan untuk memperpanjang kontrak, standar lah ya. Jadi kayak mau nggak gue perpanjang. Waktu itu saya menolak. Jadi setelah 3 tahun, 3 atau 5 saya lupa, itu kembali ke saya. Nah, setelah kembali ke saya bebas menerbitkannya sendiri. Makanya saya terbitkan lagi nih secara indie. Ini ada komik hibrid. Jadi The Dreamcatchers itu pernah terbit secara major. Ketika kontraknya habis, saya terbitkan secara indie. Nah, jadi ini ada komik yang versi major, ini versi indie. Nah, itu kira-kira gitu. Meskipun agak sedikit berbeda, karena kalau penerbit major tadi ya, tata aturannya kan macam-macam dia. Nggak boleh, mungkin kamu cerita yang ini deh, yang Mizan Apa tuh? Murder Ballad. Oh, iya ada sih, tapi nggak ada contohnya. Nggak apa-apa, nanti tak shoot bisa. Komik zaman kapan itu ya? Aneh sih itu sebenarnya, itu komik kriminal tapi masuk ke label komik Islami. Saya juga nggak tahu alasannya kenapa. Komiknya Iya, komiknya itu agak ya brutal sih, hitungannya brutal. Jadi pakai logo type sendiri yang agak apa ya, nggak lazim waktu itu, karena logo type-nya itu kalau kalian pernah familiar dengan logo type dari grup band metal, death metal itu kan seperti akar-akaran, ya, akar-akar yang tidak terbaca itu. Nah, itu seperti itu ternyata tidak bisa kalau menurut publisher media. Itu untuk judul maksudnya? Ya. Oh, jadi judul nggak boleh? Nggak boleh seperti itu desain logo type-nya, judulnya. Jadi mereka harus mengganti dengan versi mereka sendiri. Alasannya adalah tidak terbaca. Kalau untuk aturannya Mizan itu logo harus bisa terbaca, logo komiknya. Gitu. Nah, itu salah satu part yang membedakan indie ya. Jadi kalau misalnya Murder Ballad komiknya Zack ini diterbitkan indie, ya dia akan bisa dengan versi pakai logo itu. Ray Barong juga gitu. Iya. Ray Barong juga ada komiknya nih. Nah, ini ada. Ray Barong aslinya bukan kayak gini nih tulisannya. Ada yang baru sudah pakai logo yang asli yang di dalamnya. Nah, ini ada nih. Oh iya. Ini logo aslinya. Logo aslinya, tulisan judul aslinya. Tapi diganti jadi kayak gini. Ketika di luar pakai gini. Nah, ini keputusan penerbit. Ini aslinya keputusan komikus. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau teman-teman nanti mau mengkaryakan komik indie itu jadi punya kebebasan seperti itu. Contoh lagi,
yang kebebasan yang aneh-aneh gitu. Contohnya ini komik Panca. Ini saya terbitan sendiri. Saya pura-puranya punya penerbit, pura-puranya namanya Garda Comics, padahal nggak ada PT-nya. Jadi ini saya bikin komik Panca. Saya kasih foil judulnya nih. Tuh mengkilap kan. Nah, terus saya bikin bolong ininya, covernya. Belum tentu diterima ide ini oleh penerbit major, belum tentu, karena pasti ada risiko pertimbangan apa mungkin jadi lebih mahal apa segala macam. Kalau saya emang saya yang bikin, jadi terserah. Waktu saya nanya ke percetakan bukan penerbitan ya, ke percetakan berapa harga segini, ternyata murah, ya udah saya kejar supaya bisa menempatkan gambar ini di dalam logo seolah-olah, padahal ternyata ini bolong kayak gitu. Ini juga ada file aslinya Panca. Nah ini nih. Nah ini Panca, ini sama ya halamannya tuh. Jadi ini sama. Ini dikerjakan dengan pensil warna kalau ini. Ini halamannya sama persis, di dalamnya juga sama. Ya ini kayak gini sama. Nah ini. Halamannya diperkecil juga. Jadi ini A4 ukuran kertasnya, ini ukuran A5 dan ini indie. Satu lagi yang membedakan indie dengan major, jumlah halaman. Oh iya. Ya enggak sih? Kalau major itu berapa ya? Setauku ada sekitar 120-an kayaknya. 120-an tuh minimal. Jadi kita harus bikin komik halaman minimalnya 120-an. Komik saya yang Journal of Terror itu komik saya paling tipis yang pernah diterbitkan. Itu 128 halaman. Nah, komik indie ini 40 halaman. Nah, sangat pendek kan? 48 halaman. Nah, ini waktu gabung sama ini kan karena kompilasi. Jadi ada 3 judul nih di sini. Punya saya sih cuma 80 halaman, tapi yang lain tuh melengkapi 50 sama 50. Jadi 180 halaman. Waktu saya terbitkan sendiri, ya udah. Ini ya sejumlah halaman yang saya bikin 80 halaman. Kalau ini saya tambahin halaman lain-lain, istilahnya ya kayak halaman pemanis lah, total jadi 90 halaman. Belum tentu bisa ini diterima di penerbit penerbit major. Jadi ini indie salah satunya seperti itu fungsinya. Sama juga dengan komik-komik lain di Raga Sukma. Ini berapa ya Nisa? Paling 40-an, paling banyak. Terakhir perjalanan 40 halaman. Sama ini juga Murkapi sekitar segitu kalau nggak salah. Jadi nggak, ya halamannya ini diterbitkan indie oleh Raga Sukma. Jadi bebas ngatur halamannya. Cuman kita memang kasih batasan ya kalau nggak salah ya. Raga Sukma 32 kan? Iya, minimalnya. sih, iya. Jadi minimalnya itu pertimbangannya karena pertimbangan cetak. Jadi ketika nanti cetak itu pasti ada istilahnya imposisi. Imposisi itu kayak nanti jadi kalau di aslinya tuh kalau di percetakan itu enggak seukuran ini, dia ukurannya tuh besar, memuat 8 halaman. Yang mereka udah tahu formatnya lah, nanti soalnya bakal dilipat-lipat terus dipotong kayak gitu. Jadilah halaman kayak gini. Nah, imposisi itu biasanya kelipatan 8. Jadi kalau misalnya si Eryono misalnya, Mas saya sudah bikin 40 bisa enggak dibagi 8? Kayak gitu. Oh, bisa, ya sudah cukup. Tapi artinya saya tidak bisa menambahkan halaman promosi di bagian belakang kayak gitu. Contohnya seperti itu. Jadi inilah kelebihan dari Spirit Indie secara teknis. Jumlah halaman, ukuran kertas, sama kreasi-kreasi lain yang terkait dengan teknis. Nah, terkait dengan kreativitas mungkin saya mau Ya, bebas sih intinya kalau mau bikin komik kenapa disarankan indie ya itu tadi karena kalian bisa lebih bebas bereksperimen. Mungkin kalian bisa menemukan ide-ide baru yang kalian nantinya tidak perlu khawatir akan berbenturan dengan aturan-aturan dari penerbit. Itu aja sih. Risiko tanggung sendiri. Ya, risikonya tanggung sendiri. Biaya segala macam. Biaya tanggung sendiri. Lagi pula sekarang tuh sudah banyak cara untuk menerbitkan komik kalian, secara cetak maupun secara digital udah banyak banget caranya. Enggak seperti dulu yang agak sulit awareness-nya. Sekarang tuh apa-apa pasti informasinya cepat nyebar gitu. Jadi kalian nggak sesusah dulu kalau untuk mau menerbitkan karya. Banyak jalannya. Ya dulu masih era komik fotokopian gitu ya. Ngalamin kan? Ya. Itu era-era akhir fotokopian saya ngalamin banget tuh. Jadi dulu kalau sekarang saya merasa biaya printing itu lebih murah, jauh lebih murah. Mungkin alat yang ditemukan ya. Itu juga lebih masif sehingga bisa memproduksi lebih cepat, lebih banyak, otomatis jadi lebih murah biaya cetaknya. Kalau dulu itu mahal sekali, warna apalagi. Makanya dulu yang paling murah ya fotokopi lah.
karena sekarang biaya printing bagus yang hitam putih aja murah, fotokopi otomatis banting harga dong, jadi lebih murah lagi gitu. Makanya cuman kualitasnya tidak terlalu bagus ya. Kalau fotokopi kan dia ya beda fotokopi gitu dengan printing yang digital itu pasti lebih bold ya. Nah, cuman kalau Raga Sukma itu meskipun indie kita cetaknya offset. Karena offset juga kita ngomongin teknis lagi ya, balik ya. Kalau di offset itu minimal oplah atau minimal eksemplar, minimal jumlah ininya itu 1000. Ya, 500 itu oke asal tebel, tapi 1000 lah karena percetakan juga tidak mau rugi. Tapi kalau teman-teman misalnya komunitas perakit Malang cuma pengen nyetak 30 per bukunya, ya udah pakai kertas yang kertas juga ya berpengaruh ya. Kita kalau di Padepokan Raga Sukma pakai kertas yang dipakai oleh penerbit major sebetulnya, namanya book paper. Book paper itu mahal. Kalau yang teman-teman nanti ya mau ini kan kelas pemula ya, yang mungkin cuma pengen nyetak untuk komunitas sekitarnya, teman-teman sekitarnya, ya mungkin bisa pilih kertas yang murah-murah aja kayak kertas HVS, kertas apalagi ya, mungkin art paper tuh murah loh sebetulnya, cuma dia mengkilap. Kalau HVS kan dia agak nyerep ya. Jadi coba-coba aja sih jenis-jenis kertas yang kalian pengen tahu seperti apa kualitasnya gitu. Kan kalian paling juga pengen sekedar ngelihat bentuk komik kalian pas jadi seperti apa gitu kan. Ya, tinggal dicoba aja format-formatnya. Benar. Mau dicetak untuk koleksi sendiri atau dicetak buat dijual kan bebas. Iya. Ya, ini salah satu, coba angkatin dong atasnya. Ini tugas akhir saya ini, ya saya cetak sendiri nih. Cuman ini tidak perjualbelikan. Ini untuk saya cetak untuk koleksi sendiri, ya kan kayak gini juga bisa. Jadi ini salah satu, meskipun bukan komik ya, ini salah satu fungsi dari mencetak adalah untuk koleksi. Salah satunya seperti itu. Tapi kalau kita arahannya tetap sebetulnya kalau ngomongin meskipun spiritnya indie, namanya menjual komik ya pasti mencari untung. Cuman itu dapat untung, cuman jangan dicita-citakan di awal ini. Lebih baik fokus jadi kasih ruang untuk berkarya semaksimal mungkin. Jangan kasih batasan dulu, nanti jadinya apa bedanya gitu, nanti kita jadi bersaing dengan komik-komik yang sudah dikurasi oleh penerbit major. Mumpung ini indie, jadi bebaskan dari sisi teknik pembuatan lah, mau full pensil semuanya, nah itu kan asik tuh kalau kayak gitu, mau full tinta semuanya, yang mungkin kalau penerbit major belum tentu nerima, waduh kok pensil semua sih kayak gitu. Pasti mereka punya pertimbangan ya kayak gitu. Cerita plus. Dulu saya cerita taunya dari Mas Beng Radian. Mas Beng itu pernah datang ke kampus saya tuh bercerita tentang kompor komik porno. Ya ada kayak gitu zaman dulu ya, karena penerbit mana mau menanggung seperti itu. Atau sekarang sudah banyak lah cara menerbitkan sebetulnya, bukan cara menerbitkan doang tapi cara mendistribusikan juga, asal kita bisa menguasai teknik penjualan juga nanti ya. Setelah teknik pengkaryaan saya rasa juga tidak masalah. Tapi poinnya sebelum Anda dipusingkan itu, mendingan memusingkan diri untuk unsur pengkaryaannya. Gitu sih. Gampang sih. Kalau udah bikin karya, tinggal kalau mau publish yang mudah kan udah banyak medsos, Instagram dan macam-macam. Ada karya karsa. Itu bisa kalian letakkan di situ. Itu kan macam-macam platformnya. Secara kerja mereka juga beda-beda. Ada fitur apa, bisa dicoba-coba gitu. Kalau silat bisa submit ke Raga Sukma. Kalau silat kalau punya cerita laga silakan submit. Boleh ke Raga Sukma. Ada ininya, ada tempat submitnya. Iya. Tapi ya install aplikasinya dulu. Ya. Jadi mungkin itu aja ya kali ya. Jadi oke. Jadi webtoon, Mas? Hah? Kalau untuk webtoon. Webtoon lebih gampang lagi ya. Jadi kalau di webtoon, kalau teman-teman mau menerbitkan quote unquote secara tidak official. Nah, ini bedanya kalau di kita istilahnya major sama indie. Kalau di webtoon tuh official dan non official. Kalau di line webtoon itu ada webtoon canvas kalau nggak salah. Jadi itu bebas itu mau ngupload. Nah, situ fungsi dari webtoon canvas itu untuk tes ombak juga bisa. Jadi ketika ditaruh situ kita langsung dapat feedback. Nah, bedanya kalau komik cetak kan kita tidak langsung dapat feedback ya. Jadi kita harus nungguin yang baca kasih saran atau minta dibikinin review ketika sudah disebarkan. Tapi kalau mau tes ombak boleh banget kali. Misalnya ini mau saya tes ombak nih, kalau di Raga Sukma sih gampang karena ada aplikasinya, di situ bisa komen, yaitu kita dapat feedback langsung. Cuman kalau webtoon bisa yang unofficial sebelum dilamar beneran sama yang punya dijadikan official, ya Anda
diterbitkan aja di Webtoon Canvas. Itu salah satu fungsinya yaitu tadi untuk tes ombak. Jadi kita bisa tahu respon pembaca seperti apa. Kita bisa melakukan revisi setelahnya gitu. Berdasarkan ilmu-ilmu tadi yang di awal sudah kita pelajari bersama. Itu aja sih mungkin. Yap. Ada lagi? Cukup lah ya. Cukup sih kayaknya. Ya, Sementara ini. ini adalah episode terakhir untuk kelas pemula, untuk kelas awal. Jadi nanti kita akan Kelas masuk ngayal. kelas ngayal karena belum ada yang praktek, Belum ada yang ya praktek. kan. Nanti habis ini kita masuk ke kelas menengah. Di kelas menengah ini nanti kami akan mempraktekkan mulai mempraktekkan kecil-kecilan lah ya untuk Ya, beberapa Menggambar. prosesnya. beberapa proses menggambar. Jadi tetap ikuti terus Buka Kitab Raga Sukma di episode mendatang. Terima kasih sudah menyimak. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami berdua, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Raga Sukma Komik di Google Play Store untuk menikmati komik-komik bernuansa pendekar karya para komikus dari Padepokan Raga Sukma. Kalian juga bisa melakukan pembelian komik cetak kami melalui laman Facebook Padepokan Raga Sukma. Terima kasih.